Invested. It's a promise, a commitment, a pledge. We are invested in the deep foundations of our parent company, Prudential. Foundations that ensure our success and yours. We are invested in partnerships and in possibilities. We are invested in harnessing Asia's potential with our unparalleled on-the-ground presence in 11 key markets around the region. We're invested in bringing a unique perspective of the global markets to our clients. We are invested in businesses and are aligned with global sustainability initiatives that will transform tomorrow and make lives better for all. We're invested in providing rich insights for the right solutions. Our award-winning investment teams manage assets across equity, fixed income, multi-asset, quant, and alternative solutions on behalf of institutional and individual investors globally. We are invested in the future. Your future, our future. We are invested in you. Experts in Asia, invested in your future. Eastspring Investments. Hidup itu penuh dengan pilihan. Jalani semua dengan senyuman. Di saat harus menentukan, biarkan hati yang memilih tentang mana yang lebih penting dan harus didahulukan. Selalu ingat saat harus menunaikan sebuah kewajiban. Tidak pernah ragu dan selalu yakin atas setiap pilihan. Dan memilih untuk fokus pada satu tujuan. Saat hati telah memilih, semoga kita yang akan terpilih. Permata Mobile X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Gratis biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Hey Joan. Hey Fauzi, so nice to see you finally. I'm Fauzi Satya Putra. I'm an artist from Indonesia. I'm Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the gem together. Yeah. I agree. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family.
Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Jihan Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabarnya? Waduh, saya belum mendengar suara semangat pagi-pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang di Permata Bank Wealth Wisdom 2023 Harmonious Wealth Journey. Kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk Permata Bank dan juga acara yang luar biasa pada hari ini. Sebelumnya, senang sekali perkenalkan saya Jihan Novita yang akan memandu sesi diskusi di Impactful Stage pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk saya karena bisa memandu sesi diskusi dengan tema yang sangat menarik dan tentunya sangat relate ya dengan kehidupan kita semua karena ini menyangkut dengan kebutuhan dasar kita, yakni tidur. Wah, ini luar biasa menarik sekali. Nanti perbincangannya kita akan bahas dengan ahlinya seperti itu ya. Dan tema diskusi kita pada pagi hari ini adalah How Sleep Saves Life. Dan diskusi ini dipersembahkan oleh Sumarekon. Dan saya ingin menginformasikan terlebih dahulu Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa acara ini yaitu Permata Bank Wealth Wisdom 2023 ini menghadirkan 24 sesi dengan lebih dari 35 pembicara yang tentunya kompeten. Dan saat ini juga sedang berlangsung secara paralel, ada 3 kelas lainnya dalam acara pada pagi hari ini. Ada Navigating the Economic Landscape, Exploring Market Dynamics and Emerging Global Trends. Dengan narasumber ada Lilis Setiadi selaku CEO BPAM, dan juga ada Kristi Tan selaku Investment Strategist Franklin Templeton Institute. Dan juga ada di kelas secara paralel yang saat ini juga berlangsung, ada Property Outlook 2024, Stay Upbeat and Resilience dengan narasumbernya ada Ferdinand Sadeli Deputy, Group CEO Investment, International Tech and Emerging Sinar Maslen, dan juga ada Farhad H. Mahfud selaku Business Development Director PT MRT Jakarta Perseroda. Dan yang kelas di sebelah kita gitu ya, ada juga yang sedang berlangsung saat ini dengan tema Breaking the Fatherless Chain. Dengan pembicaranya ada Andi F. Noya. Wah, luar biasa ya pagi hari ini dengan banyak sekali kelas-kelas yang tentunya sangat menginspirasi dan juga nantinya akan banyak insight-insight baru yang akan kita dapatkan dalam acara pada hari ini. Dan sebelumnya saya ingin menginformasikan dan nantinya kita akan menyediakan e-certificate bagi Anda yang mengikuti sesi ini hingga akhir. Nanti di akhir acara akan ada QR code yang bisa di-scan oleh Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa mendapatkan e-certificate dan juga ada feedback form yang nantinya akan berguna sekali untuk kita mengevaluasi diri untuk di acara-acara ke depannya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, terkadang kita memang suka fokusnya gitu ya, fokusnya pada kegiatan dan juga pekerjaan kita saja sehari-hari sehingga kita sering sekali mengabaikan dan juga menyepelekan waktu istirahat kita alias tidur gitu ya. Padahal ini ya ada penelitian menunjukkan bahwa kurangnya tidur dapat berakibat lebih fatal jika dibandingkan kurangnya asupan makanan. Di mana kebutuhan tidur ini seringkali disepelekan karena waktu istirahat dianggap menjadi sebuah hambatan untuk kesuksesan dan juga produktivitas. Padahal nih ya sebaliknya tubuh ini dan juga pikiran ini akan bekerja lebih optimal jika seluruh kebutuhannya terpenuhi termasuk tidur. Nah, gangguan tidur ini yang biasa kita alami gitu ya. Banyak sekali masyarakat atau banyak sekali para pekerja-pekerja gitu ya, hard worker gitu sekali banyak banget permasalahan adalah gangguan tidur. Dan ini ada macam-macam ternyata ya penyebabnya. Macam-macam sekali mulai dari gaya hidup, terus juga ada masalah kenyamanan ruang tidur atau kamar, terus juga ada gangguan psikologi, ada masalah kesehatan fisik dan juga ada efek dari obat-obatan.
Oleh karena itu, agar kita bisa tahu apa sih penyebabnya dan bagaimana kita cara mengatasi gangguan tidur agar kita bisa lebih berkualitas lagi tidurnya dan tentunya akan lebih produktivitas lagi gitu ya dalam beraktivitas sehari-hari. Nanti kita akan bahas tuntas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan nanti kita akan hadirkan narasumber tersebut. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Dr. Andreas Prasaja. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan tidur alias somnologis, di mana Dr. Andreas ini menjadi dokter pertama di Indonesia yang fokus dalam mengatasi gangguan tidur dan dengkur sejak 2005. Beliau juga pendiri Snoring and Sleep Disorder Clinic. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Andreas Prasaja. Kasih. Selamat pagi Dokter Andreas. Selamat pagi. Wah luar biasa, ini adalah kesempatan yang tadi sudah saya bilang gitu ya di awal, ini kesempatan yang luar biasa, membahagiakan sekali pagi hari ini bertemu dengan Dokter Andreas. Karena ini yang akan kita bahas adalah masalah di kehidupan sehari-hari gitu ya dok ya. Masalah tidur kadang suka diabaikan, kadang juga suka disepelekan, padahal ini adalah salah satu faktor yang paling penting gitu ya untuk kita benahi, untuk kita juga prioritaskan agar diri kita menjadi lebih produktif lagi dalam beraktivitas gitu ya, tentunya juga mental lebih sehat gitu ya dok ya, kalau tidurnya juga sehat gitu ya. Benar. Karena memang menuju ke arah kaya raya itu bukan hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga bagaimana kita menata diri kita untuk bisa lebih produktif, dan salah satu faktornya adalah tidur yang berkualitas gitu ya dok ya. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah How Sleep Life Save Life gitu ya. How Sleep Save Life. Nah ini kan bagaimana tidur ini menyelamatkan hidup. Nah ini menjadi pertanyaan besar, kenapa akhirnya tidur ini bisa menyelamatkan hidup dok? Mungkin bisa dijelaskan dengan Dokter Andreas yang ahli memang di bidangnya. Terima kasih. Mulai dari mana ya? Ya, jadi saya akan berusaha dengan waktu yang sesingkat ini untuk meyakinkan Anda bahwa tidur itu penting. Oke? Judulnya kan tadi How Sleep Save Lives. Bagaimana tidur menyelamatkan hidup. Jadi yang diselamatkan ini hidup secara keseluruhan. Ya, dalam arti kesehatan, keselamatan, dan tentu saja kesejahteraan. Karena sekarang ini sudah dinyatakan oleh WHO bahwa sleep deprivation, kurang tidur, itu sudah menjadi endemi. Setuju dok? Iya, di mana-mana. Kebutuhan tidur manusia dewasa kan 7-9 jam. Ya, di sini siapa yang 7-9 jam setiap hari? Tuh. Langsung pada gelek-gelek semua tuh dok ya. Dari sekian banyak cuma ada satu yang angkat tangan. Berdua deh sama saya. Itu pun saya masih kadang-kadang kurang. Ya gimana enggak. Rumah sakit tengah malam telepon, dok tolong ada konsulan nih, gini nih. Ya mau gak mau diangkat. Nggak bisa enggak ya. Dok sleep labnya masalah gini, ya mesti dijawab juga. Kadang-kadang saya kurang tidur juga. Ya semua orang pasti mengalami. Jadi penelitiannya mengatakan semua orang di dunia pasti pernah mengalami masalah gangguan tidur sekali minimum dalam hidupnya. Padahal sih sebulan bisa berapa kali ya? Betul dok. Nah, oke, saya akan mulai penjelasan aja ya. Silahkan dok. Ya, gimana? Oke, ini saya berdiri aja ya, kaku kalau duduk. Nah, judulnya agak beda sedikit, Sleep for Productivity, untuk produktivitas. Karena ya soal wealth, masa saya ngomongin tidur? Ya adalah gitu ya untuk produktivitas, untuk kemakmuran gitu ya. Tapi benar juga, karena kalau kita kurang tidur, bangun pagi rasanya gimana? Pusing lah, ya moodnya gak enak. Nah satu hal, masalah kecil rasanya gede banget, benar gak?
Tapi kalau bangun dari tidur yang cukup, yang sehat, kita bangun segar, ya, wah masalah besar juga gampang ini. Betul? Dari mulai hal sederhana saja. Ya. Kemudian beberapa penelitian seperti dari Medicare itu insurance di US, ya, menyatakan bahwa penyakit tidur, kita sekarang sebut penyakit tidur, ya, bukan cuma gangguan tidur, tapi penyakit tidur. Penyakit tidur kalau tidak diatasi dari sekarang, hanya dalam waktu 1 tahun, biaya kesehatan jadi 10 kali lipat. Nah, gede kan 10 kali lipat? Makanya sekarang insurance berlomba-lomba untuk cover tuh semua masalah tidur. Ya, cuma kalau di Indonesia sayangnya masih bolak-balik ditanya, ini psikosomatis bukan? Padahal kebanyakan tidak, ya. Nah, oke. Nanti saya bagi menjadi 4, ya. Pertama adalah kenapa kita tidur, yang kedua tidur tuh apa sih? Oke. Yang ketiga berbagai penyakit tidur atau gangguan tidur. Nah, yang terakhir baru tips and trick, ya. Gimana nih untuk tidur? Padahal gampang ya. Gimana tidur? Ya merem lah. Semua orang nanyanya gitu, dok gimana ya biar bisa tidur? Ya merem lah, mau diapain lagi? Ya cuma satu, jangan dibikin susah. Ya. Nah, pertama, kenapa kita tidur? Nah, nih, siapa yang selalu merasa stres, kehabisan energi. Nah, jadi kita di kedokteran tidur itu bukan hanya bicara bagaimana kita tidur, bagaimana kita kualitas tidur, tetapi ya di siang hari bagaimana kita berfungsi. Kalau mudah stres, terus kerja, tidurnya diabaikan, ya gimana mau produktif? Enggak bisa. Ya, sampai saat ini belum ada satu zat pun yang bisa menggantikan efek restoratif tidur. Belum ada. Stres obatnya apa? Meditasi. Iya benar, biar gak stres. Ya tidur juga, nomor 1 tidur. Karena pada waktu tidur, nah ini kemampuan otak kita dijaga. Ya. Nah kalau sekarang, money never sleep. Nah saya terkejut juga waktu ada undangan dari Permata, minta saya bicara soal tidur. Waduh, kaget juga. Karena paradigma di Indonesia tuh masih menganggap tidur tuh suatu kemalasan. Ya enggak? Tidur tuh kayaknya orang males, buat orang males saja. Kita harus kerja. Nggak usah memperhatikan kesehatan tidur. Tidak usah tidur, kalau bisa tidur sependek-pendeknya tapi berkualitas. Benar? Ya semua juga maunya begitu. Tapi sayangnya sampai sekarang belum bisa. Ya, justru paradigmanya sekarang kalau di negara-negara maju, ya. Nah, justru dengan tidur yang sehat akan meningkatkan produktivitas. Coba direfleksikan. Sampai begadang-begadang menyelesaikan hitungan, membuat rencana, ya. Pada saat kurang tidur, pasti pada ngaco. Bill Clinton mengatakan semua kesalahan yang dia putuskan pada saat kurang tidur. Nah, jadi kalau saya mendingan tidur. Anak-anak nih, ya, belajar mau sampai pagi. Saya bilang jangan. Walaupun dulu saya juga gitu, begadang-begadang belajar ya kedokteran gitu kan. Tapi saya bilang sama anak, kamu harus tidur, jangan dipaksa, nggak usah selesai, nggak apa-apa. Ya, karena pada saat tidur ini terjadi proses konsolidasi memori. Jadi semua yang sudah dipelajari kayak di filing, wah rapi. Jadi begitu bangun pagi, wah recall-nya gampang. Itu satu. Kedua, dengan kualitas tidur yang baik, dengan tidur yang sehat, tidak gampang terjebak pertanyaan. Ya, jadi menganalisa pertanyaan juga mudah sekali. Ya, makanya kalau dokter ya, itu nasihatnya didengerin. Ikutin. Gaya hidupnya jangan. Biasanya berantakan. Iya, teman sejawat saya tuh praktek sampai jam 1, jam 2, jam 7 udah nongol lagi di rumah sakit. Lu kapan tidurnya?
Ya. Nah, ini kalau sekarang penyakit tidur terus terang kurang bisa terdeteksi. Kenapa? Gara-gara ini nih satu nih. Productive potion number one. Ya, ngantuk, capek, obatnya apa? Ada gitu yang mikirin tidurnya, udah sehat belum ya, tidurnya cukup nggak ya, apa saya tidur dulu ya? Mana ada? Ya, buka aplikasi pesan kopi. Nah, kalau di kantor nih, lihat, yang paling akrab sama OB, itu biasanya gangguan tidur. Bolak-balik minta kopi dong. Ya kan? Gak ada yang mau ngaku. Ya, nah, berbagai gangguan tidur, sleep disorder, itu ada banyak. Ya, Tapi kebanyakan orang begitu mendengar kesehatan tidur, mendengar gangguan tidur, yang dipikir apa? Gak bisa tidur kan? Itu satu. Kedua, saya kalau tidur ya tidur, cuma gak merasa tidur. Pikiran jalan gitu. Nah, tapi ada yang tahu soal mengigau, ya, sleepwalking. Nah, itu juga seru. Pasien saya ada yang tengah malam gitu ya, lagi masih kecil keluar. Mana kecil? Kalau di rumah masih old school. Pakai long dress kalau tidur ya. Tengah malam jalan keluar. Ke taman. Bisa buka kunci apa ke taman, main ayunan. Ngek, ngek. Satpamnya takut. Sleepwalking. Terus ada lagi yang kalau sleepwalking tengah malam melek, buka mata, dia turun dari tempat tidur, turun ke bawah, ke dapur. Ambil Indomie, nyalain kompor, dia masak. Selesai, bisa matiin kompor, dia makan. Ada sleep eating. Ada, makan bangun-bangun kenyang. Nggak bisa kurus jadinya. Ya, ada lagi, wah banyak dah sleep macam-macam. Kalau sekarang udah agak jarang. Kalau kemarin ya sempat banyak itu sleep texting. Ya, jadi tengah-tengah udah sempat tidur, kebangun lihat WA langsung balas. Maki-maki, ini sini, ini. Wah nggak taunya bosnya yang WA. Cilaka. Sleep texting. Ya, terus besok pagi, maaf ya saya sleep texting. Sleep texting kapan tuh? Alasan aja. Mana ada yang percaya? Oke. Nah, semua tahu lambang ini? Semua tahu lambang ini apa? Yin and Yang, ya. Artinya apa? Saya juga nggak tahu persisnya. Tapi saya tunjukkan. Nih, hampir semua komunitas kesehatan tidur menggunakan logo yang sama. Ya, pada prinsipnya mirip-mirip. Nih, tuh kayak begini ya. Kenapa? Yang paling gampang kita lihat di sini. American Academy of Sleep Medicine. Ya. Wake and sleep. Jadi urusan kita nggak cuma tidurnya doang, tapi bagaimana kita berfungsi di siang hari. Insomnia misalnya. Definisinya apa sih? Sulit tidur, sulit mempertahankan tidur, mudah terbangun dan lain sebagainya ya. Ada lanjutannya yang mengganggu fungsi di siang hari. Kalau nggak mengganggu fungsi ya biarin aja. Saya bisa tidur jam 4 dok. Oke, terus siang gimana? Biasa aja nggak rasa apa-apa, ya udah biarin aja saya bilang. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah mentok baru datang lagi. Enggak. Insomnia juga macam-macam. Ya, nggak cuma gara-gara stres. Nah, ini supaya kredibilitas saya ada ya. Jadi saya nggak sendirian. 2005 memang saya hanya sendirian, tapi sekarang kita sudah ada anggotanya sekitar 200 orang dan kita terus membuat roadmap bagaimana seorang dokter bisa melayani berbagai penyakit tidur dan gangguan tidur. Nah ini namanya, kalau dulu 2013 kita pertama bikin tuh namanya INA-Sleep, Indonesian Society of Sleep Medicine, tapi kalau sekarang karena kita mau ajukan sebagai keseminatan di ID harus bahasa Indonesia. Nah, jadilah Perkumpulan Ilmu Kedokteran Tidur Indonesia. Ya.
Jadi untuk membuktikan kalau udah banyak, ini kita akan adakan konferensi keempat, udah keempat loh, KONAS. Konferensi nasional di bidang kedokteran tidur, udah keempat. Ya. Ini nanti bulan Mei 2024 di Manado. Ya, jadi secara nasional kita sudah lumayan lah. Ya. Dan anggota INASLIP, anggota Perdoktin itu juga menjadi anggota federasi yang ASEAN, otomatis menjadi anggota yang Asia dan World Sleep Society. Nah, kalau ada yang bilang, ya, kita ini kan tidur kira-kira 7-8 jam, ya enggak? Saya tahu semua tidur 5 jam lah. Harusnya 7-8 jam, 7-9 jam itu yang normal. Ya, dihitung-hitung kan sepertiga hidup kita kan tidur. Benar nggak? Kalau tidur nggak penting, salah siapa? Salah kita. Tidur nggak penting, nggak usah tidur. Padahal sepertiga hidup kita tidur. Jangan-jangan mau nyalahin yang menciptakan kita. Kita sudah diciptakan sepertiga hidup kita tidur loh. Masa nggak penting? Pasti ada sesuatu yang penting. Kenapa kita tidur? Tentu restorasi fungsi otak. Nah, kan masalahnya sampai sekarang kita tidak bisa meneliti manfaat tidur, jujur. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan, ya, kita kurangin tidurnya. Terus kita lihat efeknya apa. Ya, banyak sekali penelitiannya. Tidur mimpi, begitu gelombang otaknya masuk tidur mimpi dibangunin. Biar mimpinya kurang. Akibatnya tahu. Ini pada sniper penelitiannya. Wah, akurasinya langsung jelek semua. Tidur mimpi, khusus tidur mimpi yang dikurangi. Bukan tahap tidur lain. Ya. Energy conservation, ya, tentu saja yang terakhir adalah untuk kesehatan. Kita bahas satu-satu, oke? Nanti, kalau nggak lupa. Nah, paradigma kesehatan sekarang itu seperti ini. Nah, kalau dulu ya, yang penting makan sama olahraga. Jaga makan, olahraganya yang teratur, ya nggak? Nah, untuk sehat tuh itu dua. Kalau sekarang ini, triumvirate of health. Jadi kalau bayangkan bentuk segitiga seperti ini, yang salah pencet. Yang satu sisi adalah keseimbangan nutrisi, yang satu sisi lagi rutinitas kita olahraga. Nah, yang menjadi dasar apa? Tidur. Tanpa tidur yang sehat, mau jaga nutrisi kayak apa aja susah. Nggak bisa sehat. Ya, tanpa tidur yang sehat, olahraga tahu-tahu serangan jantung. Ya, maaf ya, orang Indonesia biasanya mesti ditakut-takutin dulu biar dengar. Ya, makanya sekarang itu seperti ini. Justru kualitas manusia diawali dari kesehatan tidurnya. Ya, mau langsing. Nah, tidurnya cukup. Orang yang kurang tidur, ya, sulit untuk langsing. Kenapa? Metabolismenya nggak bagus. Gula darahnya jadi cenderung tinggi, kolesterol jadi cenderung tinggi, dan otak yang ngantuk, ya, otak yang ngantuk secara otomatis akan mencari zat-zat yang rasanya asin, manis, gurih. Nah, coba perhatikan. Tukang nasi goreng, tek 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 tek. Jualannya jam berapa? Jam 12 malam, jam 10 malam lah dia baru keluar gitu kan. Kenapa? Ya lakunya kalau malam. Coba jam-jam segini, mau nasi goreng? Kayaknya enakan yang lain ya. Hah? Nah, yang bikin penelitian McD. Makanya dia buka 24 jam sekarang kan. Nah, apa itu tidur? Waduh, ini
challenge sedikit karena biasanya buat dokter ya. Jadi tidur tuh ada tahapannya, tahap sleep stage ya. Stage 1, stage 2, stage 3, 4, stage 5 ya. Nah, jadi gini, tahapan tidur, ini zaman dulu nih, kalau pemeriksaan tidur ya sampai sekarang sih, kabel gini banyak. Jadi kalau dokter lain periksa pasien saat terjaga, saya saat tidur. Enak ya, jadi alat periksanya spring bed, ya sama kamera. Mau ngapain tuh? Enggak, banyak alat yang lain. Jadi tahapan tidur berdasarkan gelombang otak ya, bukan berdasarkan smartwatch, beda. Tapi berdasarkan gelombang otak, kita bagi menjadi 2. Yang satu REM sleep, satu lagi non-REM. 2, REM sleep, non-REM. REM sleep dari apa? Rapid eye movement, karena bola matanya gerak-gerak cepat, bolak-balik. Itu adalah tahap tidur mimpi. Ya, ada 2 ya, jadi ya, REM sleep, non-REM. Kalau non-REM, nah dibagi 3, N1. Nah, jadi kalau kita pertama tidur nih, merem, mikir sana sini gitu ya. Semua suara masih dengar, orang masuk kamar kita tahu, TV masih nyala kita tahu ya. Nah, tapi orang lain yang lihat kita udah tidur, kita merasa belum tidur. Itu tahap tidur ringan, N1 sleep. Oke? Masuk N2, udah gak sadar dengan sekitar. Tapi kalau dipanggil, weh, bangun. Ada suara gitu ya yang mengagetkan, bangun. Ya. Kalau N3, N3 atau deep sleep, nah itu udah hilang. Mesti ditendang dulu baru bangun. Disiram air baru bangun. Dipanggil-panggil dia gak bangun. Ya. Nah, REM sleep juga sama. Harus diguncang-guncang baru dia bisa terbangun. Jadi sama dalamnya. Ya. Nah, kalau yang smartwatch, nah itu bingung membedakannya. Ya. Kalau kami lewat gelombang otak. Loh, jadi hobi saya tuh tiap hari ngeliatin gelombang otak sepanjang hari. Waduh, seneng banget. Jadi saya tahu, wah nih orang, jantungnya bermasalah. Ini masalah kencing kalau malam. Itu saya lihat dari tahap tidurnya. Dari tidurnya. Ya, kelihatan semua. Jadi lebih mudah bagi saya memprediksi kesehatan seseorang lewat fungsi-fungsi tubuh pada saat tidur. Nah ini gak usah lah ya, ruwet. Emang ada pusat tidur? Nggak ada. Ya, tidur itu kompleks. Ini cuma untuk menunjukkan bahwa pusat tidur atau sleep center ini kan kompleks banyak. Nah ini sangat peka terhadap cahaya. Ya, kalau kita lihat lokasinya, nih nempel di atas syaraf mata, suprachiasmatic nucleus atau biological clock. Ini yang menentukan kapan kita ngantuk, ya, kapan kita segar bugar, penuh vitalitas, ya, kapan kita, ya semua jam lapar, itu semua kan dari biological clock kita, dari circadian rhythm. Nah itu sangat peka terhadap cahaya, sangat peka terhadap cahaya. Ya, contoh, jam 1, jam 2, ngantuk nggak? Ngantuk kan? Gara-gara apa? Kenyang? Ya kagak, lagi puasa ngantuk nggak? Jam segitu, ngantuk juga kan? Nah, nggak ada hubungannya sama makan. Justru ya ngantuk itu bikin gula darah naik, bukan sebaliknya. Nah loh, makanya nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk gula darah jadi naik. Nah sekarang, Pak, ada penelitian terakhir laporan bahwa burung dara di London banyak yang mati mendadak karena kecelakaan, nabrak. Tahu nggak kenapa? Karena tidak bisa membedakan siang dan malam. Polusi cahayanya sudah terlalu luar biasa. Sehingga angka kecelakaannya tinggi karena ngantuk. Kayak orang sama. Makanya saya bilang tadi, untuk kesehatan tidur nomor 1 untuk apa? Salah satunya adalah untuk keselamatan. Saya beberapa kali diundang bicara oleh pengelola jalan tol lah, pertambangan lah. Kenapa? Ya insiden kecelakaan nomor 1 karena apa? Kelalaian manusia.
Tapi apa yang membuat manusia lalai? Ya cuma ngantuk, nggak ada lagi yang lain. Air mah nggak bikin konsentrasi, tidur. Nih, yang mengatur tidur ada 2 sistem. Yang tadi biological clock sama homeostasis system. Apa itu? Gampang. Ya. Sistem circadian clock yang peka cahaya tadi itu menentukan kapan kita segar. Ya. Yang satu lagi adalah utang tidur. Semakin banyak utang tidur, semakin ngantuk. Simple. Nah, kedua sistem ini berebutan kontrol sepanjang hari. Ya, yang nggak bisa tidur, ya harus ngatur cahayanya dan lihat saya jam ngantuknya jam berapa. Simple kan? Insomnia, ya nggak semua gara-gara stres, gara-gara apa. Banyak sekali pasien-pasien remaja, ya yang masih remaja, usia dewasa muda, pertengahan 20-an, ngakunya insomnia. Saya tanya, ternyata bukannya nggak bisa tidur, hanya jamnya. Jam 2 atau jam 4 baru tidur, ini namanya delayed sleep phase. Jadi masalah circadian rhythm, bukan masalah insomnia, beda. Insomnia tuh baru gejala, ya penyakitnya masih banyak lagi. Waduh, ini buat dokter nggak usah lah ya. Nih, namanya arsitektur tidur. Nah, keren kan? Kita dokter gitu, senangnya bikin istilah-istilah yang aneh-aneh, yang keren-keren gitu. Biar orang awam tuh nggak ngerti. Hipnogram atau arsitektur tidur kita lihat. Ya, nah kayak gini. Dari wake, bangun, tahap tidur 1, 2, 3, 4 nih. 3 dan 4 nih, langsung tahap tidur dalam, naik. Terus mimpi. Ya, nah kalau anak-anak nih Anda bangun sekali, dalam lagi, mimpi, ya. Dewasa muda lihat, di depan banyak tidur dalam, di belakang banyak tidur mimpi. Ah, ya, orang tua kita nih, orang-orang tua kita banyak wake-nya tuh, tengah malam banyak terbangun. Kebutuhan tidurnya sama, tapi kemampuan tidurnya berkurang. Ya memang sering bangun ya, ntar kencing, ntar apa, ya yang penting bisa tidur lagi, ya kan? Jadi polanya tuh beda. Dan kalau kita lihat di sini, ya. Mimpi berapa kali tiap malam? Bisa 4-6 kali. Tinggal inget apa enggak? Ya, kalau ketemu mantan inget enggak? Ya, mimpi ditagih utang inget enggak? Tapi kalau mimpinya yang sehari-hari gitu enggak penting enggak inget. Kalau berkesan baru inget. Ya, sering mimpi buruk. Ya iyalah nontonnya film horor melulu, salah siapa? Nah ini kebutuhan tidur ya. Ya udahlah, ini di internet juga banyak, tinggal lihat. Nah, literally, ya kan? Every success starts with a dream. Semua sukses itu mulai dari mimpi. Kalau nggak punya mimpi orang nggak bisa sukses. Literally, kenapa? Karena hanya tahap tidur mimpi yang membangun kemampuan otak kita. Kemampuan konsentrasi, daya ingat, ya. Terus apa lagi? Kreativitas, dan kalau pria, kemampuan ereksi hanya dibangun pada tahap tidur mimpi. Jadi untuk sukses, perlu mimpi. Nggak ada tidur mimpi, ya nggak bisa sukses. Lemot otaknya, daya ingatnya juga. Makanya, dok saya banyak mimpi nih gak enak tidurnya. Ya yang bikin gak enak lah hal lain, gangguan tidur atau penyakit tidur. Bukan soal mimpinya. Ya, nah tanda-tanda tidur yang sehat. Siapa yang tiap pagi perlu alarm? Selamat, tidur Anda tidak sehat. Ya dong. Harusnya dia masih bisa tidur sampai jam 8, jam 6 udah. Udah masih bangun. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, terpotong. Ya kan? Terus kafein gimana? Enggak, saya cuma doyan kopi aja kok. Enggak minum kopi saya juga enggak apa-apa. Nih ya, penelitian mengatakan untuk kesehatan jantung, ya batas kafein itu 6 cangkir sehari. Untuk kesehatan jantung.
Selama ini kita pikir, wah berarti kopi ini nggak sehat nih buat jantung. Kita bilang nanti dulu, 6 cangkir loh. Siapa juga yang minum sampai 6 cangkir? Maksudnya kenapa sampai 6 cangkir? Jangan-jangan ngantuk. Ngantuknya lah yang bikin tidak sehat untuk kesehatan jantung. Ya kan? Nah, mudah tersinggung, kurang konsentrasi. Salah satu tanda tidur tidak sehat, salah satu tanda ngantuk, kurang konsentrasi. Mudah stres. Jadi bukan stres yang bikin orang gak bisa tidur ya. Kebanyakan sebaliknya. Kalau lagi gak bisa tidur, stres gak? Kebanyakan pasien saya begitu. Mana nih tidurnya? Aduh, kok gak tidur-tidur ya? Tidur. Ngintip lihat jam, aduh udah jam segini. Masih gak bisa tidur ya, aduh makin tegang, makin stres. Nah, apalagi bangun dari tidur yang gak sehat, orang emosi gimana? Nah, gak enak kan, gampang stres. Kecelakaan, nah itu loh udah nomor 1. Ya, yang belum dipahami orang di Indonesia, misalkan orang yang ngorok, pendengkur, ya, punya risiko kecelakaan 15 kali lipat dibanding yang tidak ngorok. Makanya sebelum mempekerjakan supir, pertanyaan saya selalu, tidurnya ngorok nggak? Waduh, saya nggak tahu, belum punya istri. Oh ya udah, nggak yakin, saya nggak mau. Naik pesawat juga saya nggak mau lihat pilot. Kalau saya lihat pilot, aduh ini jangan-jangan ngorok nih. Nggak, deg-degan sepanjang perjalanan. Karena risiko kecelakaan sampai 15 kali lipat. Kenapa? Hypersomnia. Penyakit tidur nggak cuma insomnia nggak bisa tidur. Hypersomnia apa tuh? Ngantukan. Mau tidur berapa jam, bangun pagi nggak seger, siang ngantuk, pelor gitu, ya Kak? Wah itu dia deket sama OB. Kopi dong, kerja lagi, konsentrasi ganggu lagi, kopi dong. Giliran udah malam malah ganggu tidur, karena kafein bekerja sampai 12 jam. Ingat ya, kafein bekerja sampai 12 jam. Jadi buat kami, bukan cuma minum berapa banyak, tapi jam berapa minum. Biasanya gejala pertama adalah bukan yang gak bisa tidur, tapi tengah malam terbangun. Jam 2, jam 3 kebangun gak bisa tidur lagi. Itu gejala pertama dari kafein. Ya. Nah, terakhir ngopi jam berapa? Jam 6 hangout gitu ya, pulang kerja masih ngopi. Ketemu klien makan malam gitu ya. Ocaknya free flow. Wah, minum terus. High kafein. Ayo lo. Terus malam gak bisa tidur. Kenapa ya dok saya gak bisa tidur? Ya iyalah. Ngopinya jam berapa? Ya. Dan again, gangguan pada fungsi-fungsi seksual itu juga adalah dari gangguan tidur. Ya mendingan tidur. Ya, ada baru foreplay lagi seru-seru. Nah, drop sih ya. Tapi itu kenyataan sehari-hari banyak. Mau laki, mau perempuan sama. Yang ngorok cuma laki, enggak. Nah, kita masuk ke penyakit tidur. Masih ada waktu, santai. Tanda-tanda penyakit tidur. Ya, semua orang tahu, sulit tidur. Ya, 1. Kedua, ini dia, excessive sleepiness. Kantuk yang berlebihan. Ya, pelor, duduk di mobil, tidur. Ya, hati-hati. Ya, jangan-jangan tidurnya kurang. Jadi gangguan tidur yang paling sering dan paling banyak, ya, dengan gejala hypersomnia namanya BISS. Wih, keren ya namanya. Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome. Artinya apa? Kurang tidur. Mengorbankan tidur untuk Netflix. Wah, tanggung nih. Seru. Next episode.
ya kan? Udah seharian capek, nggak apa-apa dong. Next episode, akibatnya kurang tidur. Pagi teler. Nah itu. Atau ya pekerjaan apa, enggak lah, kebanyakan mah Netflix sekarang. Nah kemudian gerakan atau verbalisasi, vokalisasi yang tidak wajar terjadi pada saat tidur. Bicara saat tidur, berjalan pada saat tidur yang saya cerita tadi, masak saat tidur. Ya, ada yang kalau tidur, wah, harmonis keluarganya. Ya itu namanya katatrenia, ya, ada gangguan pada saluran pernafasannya. Mirip orang ngorok tapi ada, ya. Insomnia, semua orang tahu insomnia kan? Pasti pernah mengalami kan? Jadi insomnia ya, itu baru gejala, belum penyakitnya. Jet lag, insomnia enggak? Nah, masalah di kantor, insomnia enggak? Ya pasti, wajar. Jadi insomnia harus dipahami sebagai gejala, belum diagnosis akhir. Sama seperti demam. Orang demam kan bisa gara-gara flu, tipes, demam berdarah, COVID, ya kan? Gejalanya demam. Insomnia juga sama, gejalanya nggak bisa tidur. Penyakitnya, bisa circadian rhythm disorder, bisa karena kerja shift, bisa karena jet lag, bisa karena ya jam biologisnya yang bergeser, bisa karena stres, bisa karena lingkungannya yang nggak sehat, bisa karena obat-obatan, autoimun misalnya. Dapat obat-obatan kan banyak steroidnya, nggak bisa tidur dong. Nah, efek sampingnya kan nggak bisa tidur. Banyak. Jadi pendekatan untuk mengatasi insomnia juga sekarang kita nggak cuma obat-obatan. Pada tahap akut, jangka pendek kita kasih obat memang. Tapi untuk jangka panjang gimana? Nah, modifikasi perilaku. Ya, nanti saya kasih deh kalau ada waktu. Insomnia penyakitnya apa? Nah, banyak. Kalau circadian rhythm disorder kayak jet lag, ya. Jadi gini, zaman dulu ya. Jam kerja itu cuma jam 9 sampai jam 3 sore. Kenapa? Gelap, udah gak bisa kerja. Tapi gara-gara itu tuh, Edison, dia menemukan bola lampu tuh. Bisa sampai sore kerja. Akhirnya sampai jam 5. Lama-lama, kayaknya kita bisa lebih untung kalau sampai malam nih. Dilanjutin, pabriknya buka sampai malam. Lama-lama, demand-nya makin banyak. Ya udah dah, kerja shift. Nah, mulai dah ada 24 jam. Ya. Jadi gangguan tidur gara-gara siapa? Gara-gara Edison. Karena literally begitu ada shift malam, nah mulai tuh ada gangguan tidur. Sebelumnya nggak ada. Orang dulu jam 6 tuh udah tidur, jam 6 udah ngantuk, jam 7 kira-kira udah tidur. Zaman dulu. Ya, jadi penelitian Thomas Ward di tahun 80 something ya, orang-orang produktif ya, usia produktif, begitu gelap, nah masuk ruangan tanpa cahaya. Buatan, cuma pakai lilin gitu ya. Pertama-tama tidur 10 jam, 11 jam. Tapi lama-lama mengembangkan pola tidur 7,5 sampai 8,5 jam. Dari penelitian inilah yang terkenal bahwa kebutuhan tidur itu 8 jam. Oke, tapi media pada saat itu meliput polanya. Ternyata masuk ruangan mulai ngantuk-ngantuk. Nggak ada matahari, mulai gelap, mulai ngantuk. Jam 7 gitu udah tidur. Nah, tengah malam bangun. Setelah tidur 4 jam bangun. Nah, aktivitas tuh 2 jam. Yang masak, seks, apa ke tetangga, segala macam. Ya, termasuk ada sholat tahajud, ya kan? Baru tidur lagi. Subuh, kemudian sampai pagi. Jadi pola manusia ternyata seperti itu. Otak kita, setelan otak kita tuh ternyata masih purba. Begitu dimasukkan ruangan tanpa cahaya kembali seperti itu. Seperti nenek moyang kita zaman dulu begitu. Ya, cuma zaman sekarang seolah-olah jam 10, jam 11 harus tidur, bangun pagi. Tapi kita juga masih berantem sih sama yang circadian rhythm, masih berantem belum selesai. Namanya ilmu kan dinamis ya. Kebenaran itu kan dinamis, masih berkembang. Ya kita lihat nanti gimana. Oh iya, narkolepsi nih.
narkolepsi ini kesian nih, orang tiba-tiba tidur. Ya, tapi malam nggak bisa tidur. Dan lumayan, ya. Durasi tidur dan infark miokardial, ini durasi tidur sama penyakit jantung ya, serangan jantung. Katanya kalau kita tidur, jadi yang ideal tuh tidur 7-8 jam. Kurang dari 7 jam, wah resiko penyakit jantung tinggi. Lebih dari 9 jam, 8,5 jam, resiko untuk penyakit jantung juga tinggi. Jadi nggak boleh gitu kebanyakan tidur. Intinya begitu, tapi ya kalau orang Indonesia baca ini akan menganggap tidak boleh ada kebanyakan tidur. Tapi saya katakan tidak ada kebanyakan tidur. Kenapa dia bisa tidur lebih dari 8 jam? Ya ada hypersomnia, ada kantuk yang berlebihan. Tidur itu kayak makan. Kalau udah kenyang ya udah, nggak bisa makan lagi kan? Kalau masih lapar artinya apa? Rakus. Ya artinya ya belum cukup. Tidur juga begitu. Kalau sudah cukup ya udah segar bugar. Nggak ada ngantuk lagi. Selama masih mengantuk berarti masih ada yang kurang. Ya. Nah kalau konteksnya penyakit jantung yang bikin rasa kurang tidur itu terus ya hypersomnia. Kembali lagi. Sleep apnea atau mendengkur itu menyebabkan orang hypersomnia, kantuk berlebihan. Ya. Nah, ini detailnya buat dokter-dokter aja lah ya. Ini lagi waduh susah. Intinya orang ngantuk cepat mati. Kurang tidur cepat mati. Penelitiannya intinya gitu ya. Biar gampang. Hypersomnia. Tadi insomnia nggak bisa tidur, ini hypersomnia atau kantuk yang berlebihan. Kantuk yang berlebihan bisa disebabkan oleh salah satunya adalah mendengkur. Oke, yang paling banyak ya. Narkolepsi ini mulai banyak. Kemarin kita baru tanggal 22 September itu adalah hari narkolepsi sedunia. Ya, jadi penderita narkolepsi pada ngumpul, kemudian di sosial media ramai gitu ya. Karena penderita narkolepsi itu ada 4 gejala khas ya. Balik dulu sini deh. Ada 4 gejala khas narkolepsi. 1 ngantukan. Ngantukannya luar biasa. Bisa tiba-tiba blek tidur. Sleep attack. Jadi pasien saya biasanya kalau datang nih, kan daftar dulu ya ke counter. Tapi dia pasti pesan, suster kalau udah giliran saya dan saya tidur, tolong bangunin. Udah biasa di tempat kita gitu. Appointment juga appointment jam 11 gitu ya. Jam 11 kok belum datang, ditelepon. 11:30 baru angkat telepon. Aduh sorry saya ketiduran. Nah itu udah biasa. Pasien kita memang begitu. Nah kalau narkolepsi itu luar biasa. Sulit dikendalikan, bisa tiba-tiba tertidur. Ya, lagi ngobrol tidur, lagi nyetir tidur, bahaya nggak? Bahaya. Kemudian gejala lainnya, tiba-tiba kalau dipicu oleh emosi yang kuat, tiba-tiba lek kayak lumpuh. Nah termasuk gembira. Ya, kayak orang gangguan jiwa ya. Sayangnya di Indonesia masih banyak yang misdiagnose. Ya. Terus 2 lagi, nah namanya keren. Hypnagogic hallucination yang disertai dengan sleep paralysis. Apa tuh? Lumpuh tidur yang disertai dengan halusinasi. Ya, bahasa sehari-hari, ketindihan. Ada yang pernah ngalamin ketindihan, rep-rep ya, setengah tidur, setengah sadar, nggak bisa gerak. Lihat yang serem-serem. Tergantung latar belakang kebudayaan. Ya, kalau di Indonesia lihatnya yang serem-serem. Kalau di negara-negara lain lihatnya alien, ada maling. Nah, beda tergantung latar belakang kebudayaan. Nah, tapi kalau sering terjadi kita harus curiga pada narkolepsi. Kalau jarang-jarang pernah ngalamin, itu mah kurang tidur. Apa yang terjadi? Setengah otak terjaga, separuh otak mimpi. Karena kurang tidur yang parah ya. Jadi begitu ada kesempatan tidur, misal 3 hari cuma tidur sejam 2 jam, sejam 2 jam. Begitu ada kesempatan tidur, gelombang otak ini lompat. Setengah terjaga, masih setengah terjaga, langsung masuk mimpi. Nah pada tahap tidur mimpi yang khas apa? 1 halusinasi kan ada mimpi, lihat yang serem-serem.
Kedua, ada lumpuh tidur. Ya, ini adalah mekanisme pengaman tubuh. Supaya badan tidak gerak-gerak mengikuti isi mimpi, badan ini dibuat lumpuh. Lemes. Ya kalau ngikutin isi mimpi, jalan-jalan bahaya kan? Makanya dibikin lumpuh. Ya, tapi setengah mimpi, setengah sadar, aduh, nggak enak banget, serem. Ya kan? Tapi kalau sering terjadi kita harus curiga narkolepsi. Ya, kalau jarang-jarang ya udahlah itu kurang tidur. Artinya ya tidur banyakan, udah. Karena tahap tidur mimpi sekali lagi yang paling penting buat otak. Sehingga dia prioritaskan. Kalau kita kurang tidur, dia dibanyakin dulu. Nah, masuk soal mendengkur, ngorok. Dikatakan di sini Laryngoscope tahun 2013, ini adalah jurnal kedokteran, mendengkur untuk resiko jantung dan stroke itu lebih bahaya dibanding merokok, dibanding kegemukan, dibanding kolesterol tinggi. Pasien saya kebanyakan justru dari ngoroknya yang jadi gemuk. Dari ngoroknya kolesterol jadi naik. Ya memang mekanismenya begitu. Kebalik-balik. Ya, sleep apnea atau ngorok. Waduh, ini buat dokter juga nih. Udah deh, gampangnya aja. Pernah lihat orang ngorok gak? Nggak mungkin. Tidur mana tahu. Yang tidur nggak sadar kalau ngorok, ya nggak? Yang tahu orang lain sebelah komplain biasanya. Yang tidur nggak tahu. Nah, di Amerika ada namanya diagnosis sikut. Kalau sering disikut, jangan-jangan ngorok. Kalau di Indonesia jarang disikut, ditendang. Nah, orang ngorok ya, kalau ngorok aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada sleep apnea atau henti napas saat tidur itu yang berbahaya. Jadi, biasa. Ya kan? Nah, tapi perhatikan, sekali-sekali suka apa yang terjadi? Saluran nafasnya tersumbat, kolaps. Tidur, saluran nafas rileks dong, tersumbat tuh. Jadi walaupun ada gerakan nafas, tidak ada udara yang masuk. Karena sesek kayak dicekik, kebangun. Tapi nggak sampai sadar, namanya micro arousal. Itulah sleep apnea, inilah yang bikin hipertensi, diabetes, jantung, stroke. Nah kebetulan sekarang saya lagi menangani ada 2 pasien, satu umur 11 tahun, satu lagi 17 tahun. Dengan hipertensi, dirujuk dari dokter jantung, ya adolescence, ya juvenile hypertension, jadi pada usia muda kok ada hipertensi. Udah dicek semua normal, tinggal ngoroknya, ya memang pendengkur. Ya, nah ini adalah dokumen GNC7, sekarang udah sampai GNC10 atau 11, saya lupa. Tapi di sini disebutkan, nih tata laksana buat darah tinggi ya, tata laksananya kan ini, ya kan? Nah, risk factor, faktor risiko penyakit kardiovaskuler, ya. Nih, nggak olahraga, kemudian diabetes, merokok, kolesterol, itu faktor risiko. Tapi kita lihat di sini. Penyebab hipertensi nomor 1. Sleep apnea, ngorok. 47% hipertensi disebabkan oleh ngorok. 47%. 80% hipertensi yang sulit dikontrol dengan obat-obatan disebabkan oleh sleep apnea. 80%. Angka yang luar biasa. Akibatnya dari sleep apnea, dari ngorok ya kualitas tidur hidupnya buruk, ngantukan. Makanya sekali lagi tidak boleh berkendara. Saat ini ada 2 pilot yang lagi kita grounded karena ya sampai ngoroknya sembuh dulu. Menyebabkan hipertensi, diabetes, masalah jantung, stroke, dan disfungsi ereksi. Ini akibat dari mendengkur. Nah ini kerjaan saya namanya perkenalan aja polisomnografi, itu adalah laboratorium tidur. Jadi saya kalau periksa pasien tuh malam. Pada saat tidur, ya sayangnya sih tidur di rumah, suster yang ngerjain. Tapi hasil rekamannya harus saya analisa. Ya, overnight sleep study, nah ini yang malam biasa. Nah multiple sleep latency test, MSLT ini yang buat narkolepsi tadi yang saya cerita. Jadi dari malam sampai pagi, terus dari pagi saya minta tidur siang 5 kali sampai sore. Jadi pemeriksaannya begitu.
Ayo tidur, dia tidur. Ayo bangun, nah, ntar jam berapa tidur lagi. Itu pemeriksaannya. Orang normal ya nggak ada yang bisa tidur. Narkolepsi, tidur siang 5 kali tidur mulu. Ya pemeriksaannya kayak gini, pemeriksaan tidur. Ini yang tipe 1 di laboratorium tidur, sekarang ada tipe 3, 4 yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, nih yang saya baca tuh gelombang otak, nafas, jantung, seru dah pokoknya. Buat saya seru, buat pasien ya menakutkan. No, salah satu perawatan untuk sleep apnea. Nonton Spider-Man nggak? Lihat ini nggak? Nah, udah biasa makanya di mana-mana. Ya, ini perawatannya nggak usah lah terlalu detail. Ada yang pakai CPAP, pembedahan. Nah, kebetulan saya belajarnya sama beliau. Beliau ini Profesor Sullivan dari Sydney U. Beliau adalah penemu alatnya CPAP yang dipakai. Siapa tadi? Happy yang di Spider-Man. Penemunya nih beliau. Saya kebetulan belajar sama beliau. Nah, dulu alatnya kayak gini. Nih, nah sekarang gini. Gimana caranya untuk tidur? Ya harus dirawat. Kalau yang insomnia nggak bisa tidur, nih nggak usah susah-susah. Untuk tidur kualitas tidur yang baik, nomor 1 tuh syaratnya nyaman. Udah nggak ada teori susah-susah. Jadi kesalahan utama insomniac, orang nggak bisa tidur apa? Maksain tidur. Tidur. Makin tegang makin susah. Nggak bisa tidur ya udah keluar ruangan. Ya, keluar kamar, nonton apa dulu gitu ya. Udah rileks baru balik kamar tidur, santai aja. Ya. Nggak ada tuh apa herbal lah, apa yang bikin cepat tidur. Ada nggak ada? Harus sejuk. Harus sejuk. Panas kita nggak bisa tidur karena core body temperature kita memang turun, dingin. Ya. Kemudian nah, cahaya harus diatur. Kalau terang nggak bisa tidur, ya. Pisahkan lingkungan tidur dan lingkungan aktivitas. Pada saat pandemi pasien saya yang insomnia naik 3 kali lipat. Kenapa? Seharian kerja di kamar, hiburan di kamar, tidur, ya bingung. Ini siang apa malam? Ini tempat tidur apa tempat aktivitas? Nah. Sederhana kan? Nggak ada yang susah. Ya, sebelum tidur ya relaxing. Terserah mau ngapain. Relaxing tuh nggak harus meditasi, nggak. Orang yang nggak bisa konsentrasi lagi banyak pikiran ya nggak bakal bisa. Ya, lakukan aktivitas yang menyenangkan, tapi menenangkan. Itu rumusnya. Ya. Jadwal tidur dan bangun yang teratur, kenali jam biologis ya. Kafein konsumsi batasi 9-15 jam sebelum tidur ya. Tempat tidurnya gimana? Yang enak. Belum tentu. Ya, orang nggak bisa tidur mau senyaman apapun tetap nggak bisa tidur ya. Karena apa? Selera. Kalau seleranya empuk dikasih kasur keras nggak bisa tidur. Seleranya kasur keras dikasih yang empuk, enggak bisa tidur juga. Emang manusia kebanyakan maunya? Udah terima kasih aja. Belum, satu lagi. Sorry. Satu lagi, mau tips anti ngorok? Mau dong dok. Gini ya, untuk mengatasi ngorok, tapi ngorok yang belum parah. Kalau sudah parah kita sudah harus periksakan di laboratorium tidur untuk lihat fungsi jantung, saturasi dan lain-lainnya. Tapi kalau cuma baru ngorok-ngorok, dicoba dulu. Ya, itu kita latihan lidah. Lidah, otot-otot lidah nih mesti kita latih. Ya, caranya gimana? Gampang. Lawan ke atas, gerakan ke atas, ya, terus dorong. 5 hitungan. Oke? Ke atas 5 hitungan. Oke? Udah 3 kali. 5 hitungan lagi. Untuk melatih otot-otot pangkal lidah. Oke?
Terus ke samping. Sama 5 hitungan ya. 3 kali. Kanan, kiri. Terus ke bawah. Oke, yang agak susah kalau ke belakang. Ya, kita harus ke belakang. Jadi melekat di geraham atas yang belakang ya. Ya udah, didorong ke sana 5 hitungan 3 kali. Oke, terus yang terakhir ke depan. Kalau ke depan kemana? Itu sebabnya saya sedia lawan sendok. 5 hitungan sebanyak 3 kali. Ini dilatih setiap hari, sehari 2 kali. Oke, ini akan menguatkan otot-otot lidah. Ya, setelah beberapa waktu akan meringankan sehingga waktu tidur nih nggak gampang kolaps. Itu satu. Kedua, ini pertanyaan paling sering. Plester mulut gimana? Kalau memang membantu silahkan. Dicoba aja tinggal beli plester. Ya nggak? Susahnya apa? Tapi kalau tengah malam sampai gelagapan nggak bisa nafas, ya udah buka. Berarti it's not for you. Oke, apalagi sampai sesak, nah udah saatnya periksa. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Andreas. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa dokter. Ternyata memang tidur itu bukan hanya sekedar waktu istirahat gitu ya dok ya. Tetapi memang butuh tidur yang sehat. Tapi ternyata untuk menuju tidur yang sehat itu ternyata banyak banget gitu ya faktor-faktor di belakangnya. Setuju nggak kalau misalnya memang di sini mungkin yang datang ke sini tuh memang sebagian besar adalah teman-teman atau bapak ibu yang memang mengalami gangguan tidur. Iya? Iya? Memang seperti itu dok sepertinya. Dokter, ini menarik sekali tadi dokter dalam paparannya itu ada perbedaan kayak frekuensi ya dok ya. Anak-anak, orang dewasa dan juga orang tua ternyata frekuensi tidurnya tuh sangat berbeda gitu ya dok ya. Nah yang menjadi pertanyaan dari anak-anak itu waktu tidurnya lebih dalam gitu ya, lebih deep sleepnya lebih lama. Sedangkan semakin usianya bertambah gitu ya, semakin lansia semakin sedikit gitu ya, dan semakin sering terbangun. Apakah memang selain tadi yang faktor-faktor yang sering pipis gitu ya, sering kebangun karena mungkin melakukan ibadah atau apa yang lain-lain gitu, apakah memang ada faktor lain dari setiap orang gitu ya, jika memang usianya bertambah akan semakin sulit untuk mencapai tidur yang lebih lama, yang lebih sehat dok? Memang, jadi dengan bertambahnya usia, kemampuan tidur kita akan berkurang. Memang ada gangguan di sana. Ya, pada anak-anak tidurnya kan banyak yang dalam, tidur mimpinya juga banyak. Kenapa? Karena masih tumbuh kembang. Ya, pada tahap tidur dalam itu dikeluarkan yang namanya growth hormone. Ya, pada anak-anak tentu penting untuk tumbuh kembangnya. Kalau orang dewasa penting buat apa? Tahu nggak? Biar glowing. Biar awet muda ya dok. Dan untuk regenerasi sel-sel tubuh kita untuk kesehatan. Ya, kemudian pada tahap tidur mimpi ini sekali lagi pertumbuhan, tumbuh kembang otak kita dijaga. Kemampuan konsentrasi, daya ingat, kreativitas dijaga. Cuma ya memang dengan bertambahnya usia kita bisa lihat secara alamiah memang kemampuan tidur kita akan menurun. Oh oke, jadi memang secara alamiah ya dok ya terbentuk seperti itu semakin bertambahnya usia. Iya. Oleh karena itu ya tidurnya semakin agak sulit gitu, banyak gangguannya seperti itu ya. Tapi ada perbedaan nggak sih dok biasanya nih ya, yang suka begadang adalah laki-laki gitu ya, yang perempuan tuh karena suka waduh udah jam segini ngantuk gitu ya. Nah itu ada perbedaan nggak antara laki-laki dan juga perempuan itu faktor tidur atau gangguan tidurnya tuh berbeda gitu? Sangat berbeda karena pada wanita ternyata perempuan itu butuh tidur lebih panjang, lebih dalam, cuma sayangnya lebih rentan untuk terganggu wanita. Oh, Nah, oke. karena secara alami apa? Punya bayi nih, ya kan? Punya bayi, walau alarmnya aktif semua. Bayi apa dikit harus segera bangun, ya kan? Iya. Nah, itulah sayangnya ada beberapa orang yang bayinya udah dewasa pun ini keterusan. Ya betul dok. Itu yang saya alami. Jujur ya. Ya memang gitu ya dok ya. Jadi kalau
berarti memang secara alamiah juga selain usia, juga faktor jenis kelamin juga sangat Sangat membedakan mempengaruhi. gitu ya. Nah kayak ngorok kita tahu yang banyak kan laki kan. Laki, ya. Enggak juga sih, perempuan juga banyak. Cuma munculnya kapan? Kalau pada wanita biasanya mulai muncul tuh saat kehamilan dan menopause. Jadi Oh, ada oke. faktor hormonal juga di sana. Gitu. Nah kalau pada kehamilan bahayanya apa? Ya preeklamsi, gangguan tumbuh kembang janin, prematuritas. Nah ini yang orang kita belum paham. Oh oke, ini suatu insight baru sekali gitu ya untuk kita semua. Dokter, yang juga menjadi pertanyaan tadi, dokter dalam paparannya juga tadi kan dokter bilang kalau misalnya selama saat pandemi gitu ya dok ya, ternyata banyak orang yang akhirnya tidurnya jadi terganggu dok. Dan itu juga seiring dengan penelitian dari Asia Pasifik gitu ya, memang ternyata di Asia Pasifik ini pas pandemi itu banyak sekali orang yang insomnia gitu ya. Nah Sangat. di Indonesia juga seperti itu halnya. Benar, sama. Sama. Karena bukan, kalau orang pikir kan karena kekhawatiran virus, ya kan takut sakit dan lain sebagainya. Enggak, justru karena lockdown. Karena terjebak di satu lingkungan yang sama terus menerus ya. Sama seperti banyak orang ya habis sakit jadi insomnia. Kenapa? Dirawat di rumah sakit, bed rest, tempat tidur. Di ruangan yang sama, posisi yang sama, pencahayaannya itu saja. Nah mulai deh nggak bisa tidur. Gak bisa tidur jadi nama penyakit lagi gitu ya dok ya. Nggak baik-baik. Nah ternyata juga bukan masalah nggak bisa tidur, tapi kebanyakan tidur juga jadi salah satu gangguan tidur ternyata ya dok ya. Iya. Itu juga jadi perhatian. Nah kalau misalnya kelebihan tidur gitu ya kan, kalau gangguan tidur pastinya tentunya kita lebih sulit konsentrasi tadi dokter katakan. Terus juga kita jadi mungkin jadi gampang capek, jadi gampang sakit gitu ya. Kalau memang kelebihan tidur kan selain membahayakan tadi apa namanya dalam berkendara, terus dalam beraktivitas, itu ada bahaya-bahaya lain lagi nggak dok yang ditimbulkan dari kelebihan tidur tadi? Orang yang hypersomnia atau ngantukan kelebihan tidur ini kan kebanyakan yang tidak terdeteksi adalah karena ngoroknya. Ya, padahal kalau ngorok yang paling bahaya apa tadi? Henti napas saat tidur. Nah, jadi kalau ada henti napas saat tidur kan udah jelas penyakitnya, hipertensi, diabetes, jantung, stroke. Nah, khusus untuk sleep apnea atau henti napas saat tidur inilah yang banyak diteliti oleh ya lembaga-lembaga keuangan ya, insurance. Kenapa? Karena kalau dibiarkan biaya kesehatan jadi 10 kali lipat. Ya. Jadi makin gak sehat. Ya, misalkan kalau sampai darah tinggi, minum obat setiap hari. 1 tablet berapa? Harus bolak-balik ke dokter, harus bolak-balik cek lab dan lain sebagainya. Biaya akan sangat tinggi, apalagi kalau sampai stroke, ada disability, ya kan? Biaya akan sangat membengkak. Wah luar biasa ya, ternyata ngomongin tidur itu banyak banget cabangnya dok ya. Kemana-mana Bukan- memang. Banyak banget gitu cabangnya, dan ini juga kayaknya agak sangat disayangkan kalau memang diabaikan gitu ya dok ya. Nah selain memang tadi juga gangguan tidur itu kan juga disebabkan oleh banyak mungkin stres, terus juga mengonsumsi kafein gitu ya. Ada nggak sih dok kira-kira makanan gitu atau minuman yang sebaliknya yang bisa bantu kita untuk bisa lebih tidur sehat gitu ya, bisa cepat ngantuk dan bisa ngatasi masalah-masalah gangguan tidur gitu dok? Gampang. Apa dok? Kekenyangan begah nggak bisa tidur, lapar juga nggak bisa tidur. Jadi makan enak secukupnya. Gampang kan? Ada mungkin makan buah Nggak apa ada. gitu-gitu? Nggak ada dok? Nggak ada. Nggak ada. Ya, ada beberapa penelitian yang arahnya ke herbal gitu yang akan membuat kita lebih rileks, kayak chamomile tea ya. Tapi kalau nggak suka, percuma. Intinya itu. Ya. Jadi misalkan mau coba, kalau melatonin saya nggak sarankan. Ya, melatonin saya nggak sarankan karena melatonin itu indikasinya adalah untuk jet lag, bukan untuk insomnia, bikin ngantuk apa. Saya nggak sarankan karena saat ini banyak laporan overdose, kebanyakan overdosis dari melatonin juga ada. Apalagi bahaya kalau pada anak-anak, mengganggu sistem pencernaan dan lain sebagainya. Dibilang ada virus apa, ternyata overdosis dari melatonin. Ya, jadi melatonin sih saya nggak sarankan. Ya, banyak kok, misalkan chamomile tea itu yang paling sangat membantu, valerian root lah dan lain sebagainya. Tapi satu, mesti suka. Habis itu ngapain, itu yang penting.
Misalkan obat yang bikin ngantuk juga kan banyak ya. Obat batuk tuh biasanya dok, obat pilek gitu Nah, kan ya. tapi yang penting itu caranya bagaimana. Misal kita keluar kota, staycation ceritanya, ya nggak? Malam pertama pindah kamar, biasanya nggak bisa tidur, benar? Ya. Nah kalau nggak bisa tidur apa yang dilakukan? Minum obat batuk boleh, bikin ngantuk. Tapi nomor 1, jangan paksa tidur. Lagi nggak bisa tidur, keluar dulu dari tempat tidur. Minum obat batuk, ya. Terus jangan langsung mau tidur, salah. Nonton dulu, main handphone dulu nggak apa-apa. Ya, zaman sekarang kalau nggak pegang handphone mau ngapain? Bengong, tambah stres. Jadi jangan dipaksa ya dok ya? Jangan dipaksa. Dijalanin aja gitu ya? Iya, jadi minum obat batuk, ya. Lihat TikTok. Senang-senang aja dulu. Nah, begitu obatnya kerja, bikin kita ngantuk, kitanya juga rileks kan. Nah, tidurnya berkualitas. Karena semakin dituntut untuk tidur gitu ya, semakin stres, semakin sulit tidur gitu ya dok Makin ya? susah tidur. Oh ya. Wah, tapi ada efek sampingnya nggak dok? Kalau misalnya kita memang ya jadi besok minum obat tidur, obat batuk lagi deh gitu ya biar gampang Ya tentu tidur. nggak boleh berkepanjangan. Oke. Apapun itu, apalagi obat-obat tidur ya, nggak boleh berkepanjangan. Ya sesegera mungkin kalau perilaku kita udah benar, lingkungan tidur, jadwal tidur sudah kita jaga, sudah lebih nyaman, lebih enak, ya tinggal turun dosis ya kan. Oh, tapi nggak apa-apa ya dok ya? Nah ya harus dalam pengawasan dokter. Oh, Turun dosis perlahan-lahan, turun lagi sampai tidak minum. Itu aja kok. oke. Ya, jangan dibikin susah. Biasanya nih yang jadi masalah adalah ya kita bikin susah. Riset di Google, harus gini, harus gitu, wah tambah overthinking. Dari mulut sih bilangnya jangan dibikin susah, tapi kenyataannya itu memang susah dok. Itu jadi PR. Nomor 1, jangan paksa tidur, udah itu aja. Oke. Ya, nggak bisa tidur, keluar. Oh. Ngapain dulu, udah lebih rileks baru. Ya, perlu bantuan banyak kok obat yang bikin ngantuk. Ya. Nah yang menjadi pertanyaan juga nih dok, selain tadi memang kita harus ini cara-cara bagaimana akhirnya kita bisa tidur tepat waktu, tidur dengan berkualitas dan berkuantitas gitu ya. Nah ini yang jadi PR juga mungkin bagi sebagian para pekerja gitu kan, ada juga pekerja yang memang shift-shiftan gitu ya, shift malam kerjanya. Nah ini kebetulan jadinya baru bisa tidur misalnya pagi atau subuh. Nah itu gimana nih dok? Harus seperti apa dok agar tidurnya tetap berkualitas dan juga berkuantitas dok, dan tetap sehat gitu ya? Ini yang satu dibutuhkan. textbook lagi nih, shift worker. Jadi kalau pekerja shift, apalagi 3 shift biasanya ya. Shift pagi, shift sore, shift malam sampai pagi kan. 3 shift. Ya. Harus diatur searah jarum jam. Ya, 3 hari shift pagi, 3 hari kemudian shift siang atau shift sore, 3 hari shift malam, kemudian 3 hari libur. Untuk mengembalikan circadian rhythmnya. Baru mulai lagi shift pagi. Kalau yang terus-terusan shift malam nih, seperti saya contohnya, misalnya baru kerjanya itu dari sore ke malam gitu, tengah malam, jadi kan baru tidurnya dari, mungkin kan pas pulang itu kan nggak bisa langsung tidur ya dok, karena otaknya masih bekerja. Nah itu gimana tuh dok, biar tetap sehat gitu kan, karena mungkin semuanya pekerja di sini juga nggak office hour semua gitu kan. Gini, untuk shift worker selama bekerja disarankan memang pencahayaan terang supaya produktif. Ya, jadi seterang mungkin, tapi begitu sudah saatnya pulang, nah batasi cahaya. Yang orang suka lupa gadget. Bukannya tidak boleh, ya. Kan ada fitur untuk menyaring cahaya birunya, ya. Night shift atau reading mode di Android itu kan bisa diaktifkan. Sehingga semua cahaya biru disaring. Cahaya biru itu akan dikenali otak sebagai apa? Siang hari. Nah ini yang bisa mengganggu circadian rhythm. Jadi aktifkan itu, tentu saja diredupkan ya. Sampai rumah tentu kita mandi dulu, apa dulu. Jangan lupa secapek apapun, me time dulu. Winding down dulu. Nah setiap orang kan selera beda ya. Nggak harus dengerin yang buat orang nggak bisa tidur. Musik-musik ya. Apa yang kita suka ya.
Cuma kalau zaman dulu kan masih ada majalah ya, ada Femina, ada Cosmo, ada apa, enak ya. Bisa sambil denger lagu, lihat-lihat. Zaman sekarang susah. Ya udah nggak apa-apa, pakai gadget yang lain. Netflix lah apa. Jadi yang penting berkepanjangan tapi diredupkan. Oh oke. Ya, diredupkan sambil ngemil-ngemil dikit, minum chamomile tea kan relaxing tuh. Nah, udah relax baru tidur. Oh, Jadi oke. beri kesempatan 20 menit, 30 menit untuk winding down. Oke, wah ini Nah, benar-benar sama luar olahraga, jangan lupa. Olahraga. Olahraga, nggak bisa tidur, olahraga makin susah. Adrenalinnya jadi naik. Oh gitu dok. Jadi olahraga di malam hari itu nggak disarankan. Jarak selesai olahraga dan tidur idealnya tuh 3 jam. Idealnya. Sempatnya cuma olahraga sore. Ya. Apa yang harus dilakukan? Boleh, nggak apa-apa. Olahraga jam 7, jam 8 boleh. Tapi yang sifatnya rekreasional. Semisal? Jogging, santai sambil denger lagu. Oh. Rekreasi kan? Nah, jangan yang badminton, taruhan duit lagi. Ya makin tegang, nggak bisa tidur, jangan. Tapi dok, yang paling penting menurut dokter itu adalah tidur yang berkualitas, apa yang berkuantitas dok? Oh dua-duanya penting. Durasi penting, kualitas juga penting. Sementara lagi nggak bisa tidur, nggak usah nguber durasi. Ya, orang insomnia tuh suka harus 8 jam, harus 8 jam. Enggak, santai aja ada 3 jam, 4 jam yang penting bisa tidur dulu. Nanti tinggal ditambahin gampang. Oh gitu ya Iya dok dong. ya? Ya. Jadi jangan dipaksa tuh ya Bapak Ibu. Kalau perokok dan alkohol itu ngaruh nggak sih dok? Sangat pengaruh. Jadi gini, kalau alkohol kayaknya tidurnya cepat. Sleep onset, mula tidur itu memang lebih cepat. Tapi kualitas tidur akan buruk. Tidur dalam, tidur mimpi habis. Jadi alkohol tidak kita sarankan. Sedangkan nikotin ini akan mengganggu tidur. Karena nikotin ini sama seperti kafein. Kalau kafein 12 jam, nikotin sekitar 2 jam. Kalau yang sudah kecanduan sekali bisa tuh tidur 2 jam. Jadi terganggu, terbangun. Kenapa? Otaknya mencari nikotin lagi. Jadi keluar dulu ngerokok, nah makin gak bisa tidur. Yang jadi perhatian juga vitamin dok. Vitamin orang kadang mengonsumsi vitamin untuk tetap menjaga stamina. Nah itu boleh dikonsumsi seperti apa agar tetap bisa waktu tidurnya nih tetap terjaga gitu dok? Ya pagi aja. Kalau walaupun jamnya minim, jam tidurnya minim tetap boleh? Boleh pagi. Nah jangan malam-malam karena vitamin kan rata-rata bikin seger ya. Oke, wah. Luar biasa, ini benar-benar banyak banget ya Bapak Ibu yang bisa kita bahas dari tidur gitu ya. 5 huruf tidur, tetapi banyak banget ini ternyata permasalahan yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Dan tadi udah saya tanya, mungkin saya akan kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke langsung Ibu 1, ada lagi 2, 1 lagi saya kasih 3 sebelah sana. Baik, boleh langsung aja Ibu untuk maju ke depan untuk bisa memberikan pertanyaan. Iya silakan Ibu. Silakan namanya siapa dengan Ibu siapa dari mana? Oke, selamat siang dok. Saya Herlina. Saya mau nanya, tadi kan untuk yang tidur itu kan ada beberapa fase ya. Nah tapi kalau saya dalam kondisi yang normal, nggak ada problem, nggak ada kerjaan banyak macam gitu. Nah itu saya tidur, tapi saya nggak berasa. Tapi memang 8 jam jadi nggak bangun sama sekali dan nggak berasa gitu. Oke. Nah itu apakah benar atau enggak? Maksudnya itu yang baik atau ada masalah gitu? Nah langsung jawab atau gimana? Dikumpulin dulu aja boleh dok ya. Okay. Baik, terima kasih Ibu Herlina. Lanjut ke Ibu yang sebelah kanan, silakan. Selamat siang dok, nama saya Dewi, usia 67 tahun. Saya mau nanya, saya memang dari kecil saya nggak bisa tidur, deep sleep saya nggak bisa. Sampai sekarang saya nggak bisa. Terus kata orang, siang tidur dong, saya siang nggak bisa tidur. Saya coba tidur, begitu bangun, kepala saya pusing. Jadi saya minta dokter solusi gimana dok. Terus satu lagi dok, kalau misalnya dok kata teman saya, kamu nggak bisa tidur, minum aja katanya obat batuk, nanti nggak lama bisa tidur pules katanya.
Tapi saya takut dok, saya selama ini saya jarang minum obat dok. Jadi minta saran dok, terima kasih. Siap. Namanya Ibu siapa, mohon maaf? Ibu Dewi. Ibu Dewi, terima kasih Ibu Dewi. Lanjut ke Ibu yang sebelah sana, satu lagi, ya silakan. Dengan Ibu siapa? Ya, pagi dengan Ibu Venita. Ibu siapa? Venita. Ibu Venita, Ya, silakan dok, Bu. kebetulan saya juga dokter, dokter gigi. Saya tertarik tadi kan selama ini kita taunya bahwa kalau kadar gula meningkat kan ngantuk. Terus tadi dokter bilang sebenarnya sebaliknya ya. Kalau ngantuk itu berarti kadar gula meningkat. Nah itu penjelasannya gimana dok? Jadinya kalau kita makan banyak jadi tidak mengantuk gitu mestinya. Apa gimana? Makasih. Terima kasih Ibu Venita. Baik, itu adalah tadi sesi Q&A di sesi pertama. Mungkin Dokter Andreas langsung jawab aja pertanyaan dari Ibu Herlina, Ibu Dewi dan juga Ibu Venita. Silakan dok. Oke, Ibu Herlina, normal-normal aja kok. Ya, 8 jam tidur nggak berasa apa-apa. Jadi gini, mengukur tidur kita sudah sehat atau belum. Ya, nomor 1 cukup, oke. Nomor 2 yang lebih penting sebenarnya. Bagaimana rasanya kalau bangun? Kalau bangun segar, siang juga segar, nggak ada ngantuk, tanpa bantuan stimulan, kafein, nikotin dan lain sebagainya, ya udah berarti sehat. Nah kalau masih ada ngantuk, nah ini yang mesti kita lihat lebih jauh. Oke, terima kasih. Terus Ibu Dewi, apa tadi kualitas Ibu tidur? Dewi nggak bisa tidur. Oke. Gangguan tidur. Jadi gini, sekali-sekali kalau perlu bantuan zat-zat ataupun obat yang bikin ngantuk silahkan. Tapi tetap prinsipnya adalah nyaman. Ya, kita maksain tidur nggak bisa tidur. Kita minum obat terus maksain tidur, mau obat tidur apapun kalau caranya begitu ya kurang ya. Karena tetap kita perlu rasa rileks, nyaman, tenang, bukan cuma perlu ngantuk. Itu sebabnya banyak orang yang nggak bisa tidur nyarinya gimana caranya biar cepat tidur. Gimana caranya biar ngantuk? Salah. Semakin dipikirin semakin nggak bisa sulit. tidur gitu ya dok ya. Nah jadi yang dicari adalah tar malam senang-senangnya, relaxingnya mau ngapain nih. Nah, so you looking forward to that. Ya kan, me time-nya mau ngapain. Nah inilah kebiasaan yang harus dibangun gitu ya. Dan kenali saya ini ideal tidur jam berapa. Karena secara genetik memang ada orang-orang yang tidurnya pendek. Tidur cuma 5 jam, cuma 4 jam. 3-4 jam, ya udah gak apa-apa. Tidur 3-4 jam aja, yang penting kan kita cari kualitas dulu ya. Nanti kalau sudah rutin, sudah teratur, tidur misalkan jam 2 sampai jam 5. Jam 2 sampai jam 5. Sudah teratur, enak ya, majukan tuh. Persiapan tidurnya yang relaxingnya majukan 15 menit. Seminggu maju lagi 15 menit, tuh udah. Sampai sebisanya, nggak usah dipaksa. Ya, santai. Thank you. Dibawa relax aja ya gitu ya Bu ya. Terus Baik. dokter Ibu Venita silakan. Gini, jadi selama ini kita di komunitas medis kita taunya glukosa ini akan bikin orang ngantuk. Tapi penemuan-penemuan terakhir malah sebaliknya. Misalkan hypersomnia, kantuk yang berlebihan. Ini makanan dari otak ini kan cuma 2. Oksigen sama glukosa. Yang bisa masuk ke otak tuh cuma 2 itu, nggak ada zat-zat lain yang bisa masuk ke otak. Ya, makanya orang kalau ngantuk nguap-nguap, ini untuk menarik lebih banyak oksigen. Dan apa? Ya badan secara otomatis akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kalau ngantuk supaya memberi lebih banyak energi ke otak. Nah, pada kasus-kasus hypersomnia misalkan yang khususnya pada sleep apnea, mendengkur. Ya, orang mendengkur ada henti napas saat tidur sehingga tengah malam terbangun-bangun tanpa sadar, tanpa terjaga. Bangun tidur lagi, kualitas tidurnya kan jadi buruk tuh, tidurnya terpotong-potong. Sehingga siang hari ngantukan, ya kan. Nah badan ya menjadi stres karena kurang istirahat, stresnya stres oksidatif. Nah reaksi dari stres oksidatif adalah apa? Sel-sel radang akan naik. Nah kalau sel-sel radang naik udah pasti asam urat naik. Gula darah akan naik, LDL akan naik, LDL bukan kolesterol yang lain. Gitu dok. Baik, langsung dijawab tuntas. Saya akan buka satu sesi lagi untuk 3 penanya, silakan Mbak yang pertama, yang kedua yang di sebelah belakang, yang 3 yang sebelah belakang. Ya, baik
Silahkan dengan Ibu siapa? Ya, selamat pagi dok. Saya dengan Marta. Pertanyaan saya gini, apakah benar ya dok kalau kita sudah berumur, waktu tidur kita agak sulit, makan kita agak sulit, karena memang ada berapa tahun ini saya kalau tidur sulit dok. Saya pikir kolesterol, tapi bangun dalam satu malam itu bisa sampai 4 kali. Terus begitu makan ini ada 1 tahun lah, kok saya makan agak kurang ya gitu. Sampai saya lihat kok berat badan saya turun gitu loh. Yang saya mau tanyakan apa benar gitu dok? Atau emang ada benar-benar saya kolesterolnya tinggi atau emang ada salah satu yang perlu diperbaiki di tubuh saya? Terima kasih dok. Namanya Ibu siapa? Dengan Marta. Ibu Arta. Marta. Ibu Marta. Baik, terima kasih Bu Marta. Lanjut ke Ibu yang pakai baju warna putih. Silakan. Selamat siang dok, nama saya Natalia. Saya mau tanya, kan biasanya banyak yang merekomendasikan atau menyarankan buat jangan main HP sebelum tidur supaya gampang untuk tidur gitu kan ya. Nah tapi kadang-kadang kita tuh suka main HP karena mungkin di siang kita beraktivitas, kita bekerja, jadinya kita butuh malam untuk me time main HP, terus jadinya menunda waktu tidur. Nah itu saya juga ngalamin kayak gitu. Jadi yang baiknya gimana ya dok? Apakah emang harus put down the phone kayak 2 jam sebelum tidur supaya gampang, atau gimana untuk buat mengatasi itu? Makasih. Terima kasih Bu Natali. Lanjut ke Bapak yang sebelah kanan, iya pakai baju warna putih. Silakan. Selamat siang dok, nama saya Evan. Saya ingin bertanya, di Sleep for Dummies tadi cool, suhu udara berapa yang ideal untuk tidur? Dan yang kedua, apakah boleh meminum suplemen atau vitamin seperti magnesium, zinc untuk membantu tidur di malam hari? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Evan. Baik, langsung dijawab dok dari Ibu Marta terlebih dahulu. Apa ya tadi ya sampai lupa? Usia. Oh ya, memang Bu Marta, dengan bertambahnya usia sekali lagi kemampuan tidur kita akan berkurang. Jadi light sleep itu lebih banyak ya. Light sleep itu sekali lagi yang kita udah merem ya, semua suara masih dengar, rasanya belum tidur, tapi orang lain lihat kita udah tidur. Yang ngorok udah ngorok ya tidurlah, nafasnya udah enak gitu ya. Nah ini light sleepnya lebih panjang, yang dulu mungkin semenit 2 menit sekarang 15 menit gitu ya. Nah cuma kan kita nggak bisa ngukur ya udah tidur ringan ini berapa menit ya. Kan nggak, rasanya kok udah lama gitu nggak tidur-tidur ya, padahal cuma baru 5 menit 10 menit. Dan memang sering terbangun ya. Nah tapi sering terbangunnya kenapa saya rasa kita harus lihat lagi. Apakah in the daytime, di siang hari kita banyak kafein, nggak harus kopi. Dari teh juga bisa, dari coklat juga bisa, kemudian lingkungan kita, nikotin gimana, karena perokok pasif juga akan terganggu. Ya, jadi semua faktor kita harus lihat. Fungsi-fungsi tiroid gimana, nah itu kita harus lihat. Tapi memang kebutuhan tidur kita sama, 7 jam minimum, ya. Cuma kemampuan memang berkurang. Light sleep-nya lebih panjang, kedalaman tidur akan berkurang, mimpi akan berkurang memang. Ya, yang penting kita terima, oh ya memang saya tambah usia, kemampuan tidur saya berkurang, ya sehingga kita nggak jadi beban pikiran, tambah susah tidur nanti. Ya, terima kasih. Terus yang jadi kedua, dibawa happy aja gitu ya dok ya, apapun yang terjadi, karena memang secara alamnya sudah seperti itu gitu ya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Natalia, ini handphone. Nah, penggunaan handphone atau gadget saat mau tidur tuh baiknya gimana dok? Kalau saya sih bebas-bebas aja lah, nggak apa-apa. Yang penting gini, prinsipnya adalah satu cahaya. Ya, cahaya biru akan dibaca otak sebagai siang hari. Sekarang blue light screen ya itu banyak sekali kita untuk saring ya, fungsi-fungsi yang penyaringnya di handphone, di gadget tuh udah banyak. Tinggal kita aktifkan aja sehingga layar cenderung merah, kemudian ya brightness-nya kita kurangi, itu aja. Nggak apa-apa. Yang penting gini loh, kita yang punya kontrol. Ya, kita yang punya kontrol. Oke, saya udah capek seharian, udah kerja seharian, as a reward saya mau main handphone. Nggak apa-apa. Yang penting menyenangkan, tapi yang kita yang punya kontrol. Jangan nonton Netflix terus lanjut, nanggung. Itu loh yang mengganggu. Tapi ya kita yang kontrol.
Udah waktunya saya udah relax, ngantuknya udah ada, ya udah taruh. Ya, buat setel lagu di background gitu kan malah bantu tidur. Jadi kalau saya pribadi saya nggak anti. Kalau zaman dulu banyak majalah, banyak buku, sekarang jarang. Susah, ya. Jadi it's okay. Santai Jadi aja. tanya lagi aja gitu ya ke diri kita, happy-nya apa, relax-nya apa gitu ya untuk mencapai tidur karena memang harus relax terlebih dahulu gitu ya dok. Ya, tapi kalau relaxingnya masak ya jangan masak ya tengah malam. Ya betul juga dok. Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi datang dari Pak Evan. Suhu udara yang baik untuk tidur dok, sama boleh minum vitamin yang magnesium, zinc memang akan sangat membantu dan banyak insomnia ini yang kekurangan magnesium itu banyak. Ya, so di sore hari habis makan malam ya silahkan, jangan menjelang tidur. Sebaiknya setelah makan malam. Ya, kemudian apa tadi pertanyaannya satu lagi selain magnesium dan zinc? Suhu udara suhu yang udara. baik, yang pas. Nah, sejuk. Nah, sejuk setiap orang beda. Ada yang 25 udah sejuk, ada yang harus 18 di AC baru sejuk ya kan. So, scientifically yang penting sejuk buat setiap orang akan berbeda. Yang penting kalau kita ngukur ya, cuma ngukurnya susah nih, harus core body temperature. Ya, suhu inti tubuh yang diukur, ada sensornya itu kita bisa lihat dari infrared biasanya itu terlihat bahwa mulai rileks ya kan, suhunya udah mulai turun. Nah, ini yang akan membantu tidur. Nah, cuma untuk turunnya ini setiap orang akan berbeda. Ya, ada yang seleranya di 24 derajat setelan AC-nya tapi AC-nya 16 ya gimana bisa tidur kedinginan. Ya, oke, thank you. Oke baik, terima kasih dong. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk para penanya dan juga dokter Andreas. Terima kasih banyak dok. Dan selamat ya untuk para penanya tadi, nanti akan mendapatkan souvenir atau merchandise yang bisa diambil langsung. Nanti di akhir acara bisa diambil di meja sebelah pintu keluar, ada di sebelah kiri panggung ya. Jadi jangan lupa nanti sebelum keluar ruangan, tadi bagi penanya yang beruntung gitu ya, penanya yang terpilih bisa langsung aja diambil souvenirnya dari acara pada pagi hari ini. Baik dokter, wah ternyata memang ini sepertinya masih banyak sekali, tadi juga banyak yang angkat tangan gitu ya, pengen tanya-tanya lagi sama dokter. Mungkin nanti bisa menghubungi dokter untuk selanjutnya gitu ya, kalau misalnya memang mau deep talk gitu ya dengan dokter, mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung saja hubungi dokter. Namun sebelum kita mengakhiri dok, boleh nggak dikasih kata penutup gitu ya, yang pamungkas untuk bisa membantu mungkin memberikan solusi untuk teman-teman di sini, para hadirin sekalian untuk bisa nanti tidurnya bisa lebih berkualitas, bisa lebih sehat lagi. Simple aja ya, mulai perhatikan kesehatan tidur. Kalau ada gangguan apapun di dalam diri ya, refleksikan tidur saya udah sehat belum? Jangan cuma makan apa, udah olahraga apa belum, atau gimana. Pertimbangkan juga kesehatan tidur Anda. Mulai prioritaskan kesehatan tidur. Sleep healthy, wake up happy. Wah luar biasa, tepuk tangan dong yang paling meriah terlebih dahulu untuk sesi diskusi kita. Luar biasa ini di Impactful Stage pada pagi hari ini nih. Menarik banget karena dapat insight-insight baru dari dokter Andreas ini yang jarang kita jumpai gitu ya, baru tahu gitu ternyata ada dokter spesialis tidur yang memang bisa membantu kita untuk bisa lebih berkualitas tidurnya dan tentunya bisa kaya raya dengan produktivitasnya lebih juga produktif gitu ya, kalau tidurnya memang berkualitas gitu ya dok ya. Baik, terima kasih sekali lagi dokter Andreas, dan kalau boleh saya simpulkan tadi perbincangan kita pada pagi hari ini, kenapa sih kita harus tidur yang sehat gitu ya. Kenapa sih tidur itu bisa menyelamatkan hidup? Karena memang tidur itu menjadi dasar kita untuk hidup gitu ya dok ya. Selain tadi ada nutrisi dan juga ada olahraga yang memang harus kita penuhi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita gitu ya. Tetapi kita juga perlu sekali tidur gitu. Tetapi dalam tanda kurung tidur yang memang berkualitas, berkuantitas, dan tidur yang sehat gitu ya dok ya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa memang tidur ini bukan hanya sekedar waktu istirahat, tetapi juga waktu untuk bisa meregenerasi seluruh sel-sel tubuh yang ada di tubuh kita gitu ya, sel-sel tubuh kita yang ada di badan kita. Dan semoga saja dengan tidur yang lebih berkualitas lagi tentunya para hadirin di sini juga bisa semakin sehat, semakin produktif, dan tentunya nanti semakin kaya raya gitu ya dok ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh dokter Andreas juga,
sukses gitu ya. Semua sukses itu dimulai dari mimpi. Mimpi itu dari mana didapat? Dari tidur gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih lah sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Dr. Andreas. Ya, dan akhir kata demikian sesi diskusi kita di Impactful Stage pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.